Ngomong-ngomong, lu sadar gak sih? Beberapa tokoh politik Indonesia bilang bahwa Indonesia akan hancur di 2030. Sedangkan pemerintah kita menargetkan Indonesia emas di 2045. Jadi, kira-kira Indonesia bakalan hancur duluan atau bener jadi negara maju? Bukannya gue sok tahu, tapi mari kita cari tahu. Pak Prabowo pernah menyampaikan prediksi Indonesia mengalami kehancuran di 2030. Tapi Mahfud MD punya pandangan berbeda. Katanya, yang penting itu bukan fokus mikirin ramalan, tapi pastikan hukum ditegakkan dan keadilan terjamin. Negara akan tetap kokoh terlepas dari prediksi apapun itu. Ada benarnya juga sih. Kalau kita lihat dari fakta di lapangan, ada beberapa faktor yang bisa bikin Indonesia maju atau malah bubar. Sebenarnya Indonesia punya potensi untuk menjadi negara maju. Kita punya modal gede, bonus demografi, jumlah usia produktif yang melimpah banget. Ini kesempatan emas buat jadi motor penggerak ekonomi. Terus, kita kayak sumber daya alam, tapi bukan cuma dijual mentah, harus diolah dulu biar nilainya naik dan bisa bikin lapangan pekerjaan. Belum lagi infrastruktur yang dibangun mulai dari jalan tol, pelabuhan, sampai digitalisasi. Ini semua fondasi buat kemajuan Indonesia. Tapi jangan lupa, ada ancaman besar juga. Korupsi. Korupsi di Indonesia tuh udah kayak pertandingan aja. Masih ingat kan dengan list liga korupsi Indonesia? Belum lagi birokrasi. Jangan tanya, prosesnya lama, panjang, belibet, banyak celah buat korupsi. Jadi dana yang harusnya buat rakyat malah nyangkut di jalan. Belum lagi masalah hukum kita yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Pejabat korup kadang cuma kena sanksi ringan, sementara rakyat kecil langsung dihukum berat. Ini bikin orang makin hilang kepercayaan. Masalah pajak juga nggak kalah parah. Negara ambil terlalu banyak paket dari rakyat, dari konsumsi, penghasilan, dari usaha kecil, sampai rasanya semua udah kena pajak. Padahal pengawasannya lemah. Jadi, uang yang seharusnya buat rakyat malah sebagian besar nyangkut di sistem birokrasi atau proyek yang nggak jelas. Kalau semua masalah ini dibiarkan, jangan kaget kalau Indonesia malah masuk krisis sebelum 2030. Tapi jangan patah harapan dulu. Bonus demografi itu ibarat pedang bermata dua. Kalau bisa dibenahin, masalah-masalah sekarang bisa terpecahkan. Pendidikan harus diperbaiki dari akar. Gaji guru harus layak, kurikulum modern, dan teknologi harus dimanfaatin untuk belajar. Korupsi harus dibabat tuntas, nggak ada toleransi. Hukum harus berlaku adil tanpa pandang bulu. Birokrasi harus efisien, transparan, supaya dana sampai ke yang berhak menerima. Infrastruktur terus dibangun, tapi harus merata sampai ke pelosok. Jangan cuma di kota besar saja. Kita semua harus ikut berperan, nggak cuma pemerintah, mulai dari kritik, edukasi, sampai dukungan gerakan anti korupsi dan perbaikan pendidikan. Kalau semua jalan ini kita tempuh, bukan nggak mungkin Indonesia jadi negara maju yang sejahtera di 2045. Jadi, pilihan ada di tangan kita semua. Mau melihat Indonesia hancur atau jadi emas? Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar.